Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nila Amalia NIM 2040210025, Fatia Afwa Kamila NIM 2040210031, Gufron Nur Rahman NIM 2040210029, Selasa Fitri NIM 2040210034. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menulis ilmiah populer. Yang pertama, saya akan mulai rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian menulis ilmiah populer? 2. Bagaimana karakteristik tulisan ilmiah populer? 3. Bagaimana sistematika penyajian karya ilmiah populer? 4. Bagaimana perbedaan menulis ilmiah murni dan populer? Pengertian menulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dengan pengertian seperti ini, benar bila dikatakan bahwa ilmiah populer adalah sarana komunikasi antara ilmu dengan masyarakat awam. Menyambung materi kedua yaitu karakteristik tulisan ilmiah populer. Karakter tulisan ilmiah populer sangat penting diketahui karena dengan memahami karakteristik, penulisan ilmiah populer dapat dibedakan dengan penulisan lainnya, termasuk penulisan ilmiah murni. Adapun karakteristiknya antara lain: 1. Pesan yang digunakan bersifat menarik perhatian pembaca dan bersifat persuasif. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pembaca yang ditargetkan ialah umum atau bukan spesialis yang dibidangkan mengenai topik bahasan yang ditulis. 2. Isi tulisan diusahakan memikat minat baca orang lain agar ia tetap terus membaca tulisan tersebut sampai selesai. Penulis menggunakan bahasa yang umum dan melakukan kontekstualisasi data hasil riset ke dalam tulisan tersebut sehingga data dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca umum. Adapun karakteristik lain penulisan ilmiah populer adalah menyajikan fakta objektif, tetapi dilandasi dengan tingkat kecerdasan masyarakat rata-rata sebagai pembaca, menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti masyarakat umum yang heterogen, gaya bahasanya tidak terlalu formal, pernyataan-pernyataannya mudah dimengerti, dan judul karangan populer harus informatif serta mudah dipahami maksudnya. Oke, saya akan melanjutkan tentang pembahasan sistematika penyajian karya ilmiah populer. Sistematika penyajian karya ilmiah populer. Dalam artikel ilmiah populer disesuaikan dengan persyaratan dan kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan menulis artikel ilmiah secara populer sederhana. Adapun cara penyajian meliputi di antaranya ada pendahuluan, isi atau inti, dan ketiga yaitu penutup. Tentang pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan akan saya jelaskan sedikit dan kalian bisa pahami lebih detailnya di makalah. Pendahuluan menguraikan hal yang dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan acuan terhadap permasalahan yang dibahas. Salah satu dari bentuk pendahuluan dapat kita jadikan alternatif untuk mengawali penulisan artikel. Di antaranya ada beberapa bentuk. Yang pertama berbentuk ringkasan, yang kedua berbentuk pernyataan yang menonjol, biasanya disebut juga sebagai pendahuluan kejutan, diikuti kalimat kekaguman untuk membuat pembaca terpesona. Yang ketiga, pelukisan merupakan pendahuluan yang melukiskan suatu fakta, kejadian, atau hal untuk menggugah pembaca karena mengajak mereka membayangkan bersama penulis apa-apa yang hendak disajikan dalam artikel itu nantinya. Untuk bentuk-bentuk yang lain bisa kalian baca sendiri di makalah. Yang kedua yaitu inti atau isi.
Bagian inti atau isi disarankan dipecah menjadi beberapa bagian, masing-masing dibatasi dengan subjudul-subjudul, selain memberi kesempatan agar pembaca beristirahat sejenak. Subjudul juga bertugas sebagai penyegar pemberi semangat baca yang baru. Oleh karena itu, ada baiknya subjudul tidak ditulis secara kaku. Pada isi bagian ini, jangan terlalu panjang dan menjadi bersifat halnya diktat atau laporan. Yang ketiga, dari cara penyajian, yaitu penutup. Penutup biasanya berisi tentang kesimpulan atau penegasan penulis atas masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya, atau menampilkan segala yang telah dibahas terdahulu secara ringkas. Ketika hendak mengakhiri tulisan, kita tidak harus secara tegas menuliskan subjudul berupa penutup atau simpulan. Penutup artikel juga bisa kita lakukan dengan menggunakan gaya berpamitan. Gaya pamit itu biasanya ditandai dengan pemarkah seperti halnya kata demikian, jadi, maka, akhirnya, dan bisa pula berupa pertanyaan yang mengunggah pembaca. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. D. Perbedaan menulis ilmiah murni dan populer. Dalam tulisan ilmiah, terdapat perbedaan dari masing-masing tulisan ilmiah. Penulisan ilmiah populer dan penulisan ilmiah murni, pada dasarnya, setiap tulisan tidak sama dengan tulisan yang lain meskipun topik dan judulnya sama. Maka dari itu, dapat dilihat mana yang termaksud dalam karakteristik tulisan ilmiah populer dan tulisan ilmiah murni. Berikut masing-masing karakteristik dua jenis penulisan ilmiah untuk menjadikan bahan perbandingan dan pembeda antara keduanya. Yang pertama, ilmiah murni. 1. Penulis berusaha memaparkan data apa adanya secara objektif. Yang kedua, temuan kajian ditulis dalam bentuk sistematis, terstruktur, dan baku. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan terminologi khusus atau disebut jargon ilmiah, yang hanya dapat dipahami oleh ilmuwan yang sama. Dan yang keempat, umumnya menggunakan struktur kalimat pasif. Kelima, gaya penulisan yang dipakai bersifat baku. Tulisan digunakan untuk memaparkan informasi dalam bentuk khusus yang hanya digunakan untuk menarik kemampuan intelektual pembaca. Selanjutnya, tulisan bersifat bebas dan dari opini penulis. Yang terakhir, terdapat jarak antara penulis dengan hal-hal yang dikaji. Dan yang kedua yaitu ilmiah populer. 1. Penulis berupaya untuk menarik perhatian pembaca yang dapat juga dikatakan bersifat persuasif. Yang kedua, kontekstualisasi dapat hasil riset ke dalam tulisan sehingga data dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca umum. Yang ketiga, bahasa yang dipergunakan bersifat umum dan tidak menggunakan terminologi khusus yang hanya dipahami oleh ilmuwan atau kelompok tertentu. Yang keempat, biasanya struktur kalimat yang dipergunakan ialah kalimat aktif. Kelima, gaya penulisan tidak baku, umumnya informasi dipaparkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, uraian dipaparkan ke dalam bentuk umum yang dapat menarik baik aspek intelektual pembaca maupun menyentuh emosi pembaca yang bersangkutan. Yang terakhir, secara implisit, kadang mengandung pesan yang terkandung berupa keinginan penulis agar pembaca melakukan tindakan tertentu. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan antara penulisan ilmiah populer dengan penulisan ilmiah murni sesungguhnya terletak pada bahasa penyampaian yang digunakan. Karya tulis ilmiah murni ditampilkan dalam bahasa baku dan sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia formal. Sementara tulisan ilmiah populer ditampilkan dengan bahasa yang lebih luas, serta dapat dipahami masyarakat umum. Dari segi topik, bahasan tulisan ilmiah populer cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya, berbeda dengan karya tulis ilmiah murni yang lebih sering berkutat dalam bidang ilmiah yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Dari sini dapat dijelaskan perbedaan antara penulisan ilmiah populer dengan penulisan ilmiah murni.
Perbedaan antara kedua penulisan itu terletak pada bahasa penyampaian dan topik pembahasan. Selanjutnya, penulisan ilmiah murni ditampilkan dalam bahasa baku dan sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia yang formal. Sementara penulisan ilmiah populer dibuat dengan menggunakan bahasa yang lebih luas, serta dapat dipahami oleh masyarakat umum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat WA Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.